Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak sekali Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Salamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Terus ada Islam Nusantara. Pada beberapa bulan yang lalu ada Sarasean di Den Haag, Belanda. Temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah. Semacam Islam di Indonesia. Saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunissen dari Utrecht itu. Ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname. 3 orang narasumber. Saya menceritakan ketika saya di Amerika, di Eropa, menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya orang Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Ya, Islamnya orang NU. Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru, dan saya cenderung dianggap gedobos itu. Nggak ada Islam kok begini, nggak ada, masa Islam kok kayak begitu. Jadi nggak percaya. Apalagi ketika saya datang di kandangnya, markasnya ini Islamofobi. Kumpul orang-orang Islamofobi, saya datang di sana. Dikeroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti sampean ceritakan itu, Hana. Sampean jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua. Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini, yang kemudian oleh NU dijadikan tema, disebut nama Islam Nusantara. Sebetulnya Islam kita ini ada di Indonesia ini lah. Sing ono apa jenenge halal bihalal di enggak ada itu. Di negara-negara enggak ada. Ya ada haram biharam, halal bihalal. Halal bihalal enggak ada. Ada silaturahmi hari raya enggak ada. Apalagi hari raya 2 kali tidak ada. Itu Nusantara betul itu. Ya Allah, ini Islam Nusantara berkah sekali. Itu guyub dan mereka tidak percaya karena yang datang ke sana itu referensi orang Barat, Amerika, Eropa itu referensinya ya Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi belum pernah mendengar ini. Saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu. Yang jawab Martin. Kenapa? Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa ya? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? 4 kali lebih penduduk Saudi Arabia. 4 kali lebih penduduk Malaysia. Tapi kok suaranya nggak kedengaran? Ini yang saya pertanyakan. Kenapa? Mereka kok nggak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podo domblong kabeh. Saya malah dianggap gedobos.
Dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah. Lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab. Kata Martin, mungkin saya bisa menjawab katanya, sejak Soeharto, Indonesia itu menutup diri. Menutup diri. Jadi tidak ada orang di luar kenal Indonesia yang tidak ada. Dulu itu orang kalau pakai peci hitam, saya pakai peci putih saya sekarang. Orang semua Soekarno, Indonesia, Soekarno, Indonesia. Apalagi di Pakistan, di Mesir. Saya di Mesir itu berapa kali itu. Saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali. Terus diminta terus sama orang Mesir itu. Iya, pecinya itu begitu pakai itu terus langsung. Panggil. Itu kalau boleh tak minta itu. Ini ada barang-barang saya macam-macam, ada televisi, ada segala macam. Kalau mau gantinya itu silahkan ambil. Gue truk brondol tak gawani kabeh. Jadi kenal semua dengan Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak sekali Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia. Entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini. Mereka saya ngerti ini. Sangat dihormati. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi. Malu. Pejabat-pejabat itu enggak ada yang pakai baju batik di Saudi. Dilecehkan ya. Yang TKI. Iya, dilecehkan. Dilecehkan. Dulu sangat dihormati, sekarang dilecehkan. Di Barat Saudi. Itu jawabannya apa? Martin, kita kekurangan intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu. Intelektual yang dikenal oleh luar. Nah, sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu. Makanya terus NU jadikan tema itu. Supaya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar entah enggak. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini. Sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh. Enggak pertentangan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam pertentangan itu usum. Lah kita yang biasa Islam biasa gayeng gini ini ada yang terpengaruh. Iya ya. Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. Ngono kalau gagah Allahu Akbar. Wah. Itu sing top itu. Kurang gagah la ilaha illallah. Wong Islam kok gagah-gagah. Islam tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia hanya nukil saja. Nukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan NU, jadi tidak dalil dia.
Meskipun dia tahu dalilnya itu. Saya NU dan mantan pejabat Rois Am. Ya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Dianggap podo ae kalau ya Anies barang iki payah aku kok. Itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Innad dina yusrun. Bukan hanya ad-dinu yusrun, bukan. Tapi innad dina yusrun. Di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu, tambahan-tambahan itu. Ad-dinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau innad dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing petentengan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah la ilaha kesel aku. Allahu Akbar, kok kebanteran. Pasti capek. Gampang kok inadin. Itu sabda Rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda Rasul. Innadina yusrun. Ingin dhuwure Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Lebih kenceng lagi itu menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra, ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah nek Kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra, gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul, untuk kalian semua al usra, sulit. Ma'assalam.